Afwan Ustaz, dengan sifat Allah yang selalu membersamai hambanya ini, apakah Allah bisa menjadi kecewa Ustaz dengan perbuatan kita yang selama ini dilihat, dengan kenikmatan yang kita dapatkan kemudian kekufuran atau kedurhakaan yang kita lakukan Ustaz? Nah, Iya. Jadi di dalam kaidah menyandarkan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, eh, ulama sangat sangat ketat membuat istilah itu. Iya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ya eh, apa? Tidak dikatakan kecewa. Ya. Tapi Allah menyebutkan marah. Ya, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah marah, murka terhadap mereka dan Allah laknat mereka. Ya, bukan sekadar kecewa, tapi Allah laknat mereka. Allah murka terhadap mereka. Terutama ketika perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan kekufuran. Ya, ketika masuk dalam perbuatan kekufuran, perbuatan dosa-dosa besar, di situ wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Makanya di surah Al-Fatihah, ya, akhir surah Al-Fatihah, Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita ini meminta jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan pula orang-orang yang sesat itu. Nah, ketika manusia marah kepada kita, ada kemungkinan kita mendapatkan bahaya, ada kemungkinan kita bisa selamat. Ya, karena kemampuan manusia itu terbatas. Tapi kalau Allah marah terhadap seseorang, dia tidak akan bisa ya kemana-mana. Ya, fa aina tadhhabun? Kau mau lari kemana? Ya, kau mau lari kemana? Tidak akan mungkin. Di hadapan kita ini hanya satu pintu, yaitu pintu kematian. Kita akan masuk, ya satu pintu itu, apapun keadaan kita. Jadi, sebab kematian itu satu, akan tetapi pintunya, ya sebab kematian itu berbeda-beda, akan tetapi pintunya satu. Kita akan melewati satu pintu yang semua manusia akan mendapatkan pertanyaan, ya di situ. Maka, disinilah pentingnya untuk kita senantiasa menyadari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput dari pantauan, ya pantauan terhadap hambanya, apapun yang terjadi. Dalam hadis disebutkan bahwasanya bagaimana detailnya pantauan Allah terhadap hambanya itu. Ini berkaitan dengan penglihatan, berkaitan dengan pendengaran, berkaitan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat terhadap seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Ya. Jadi Allah tidak terhalangi untuk memantau secara jelas seekor semut yang hitam yang sama warnanya dengan batu yang hitam di malam gelap gulita, ditambah dengan mati lampu. Itu bisa dibayangkan itu. Allah Maha melihat. Makanya Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang mendatangkan amalan kebaikan walaupun sebiji atom. Ya. Mungkin atom itu kita tidak dapat melihatnya. Katakanlah kita ambil yang lebih besar daripada atom itu, sebiji pasir. Ya. Karena kalau kita katakan sebiji pasir itu tidak ada harganya bagi kita. Ya, artinya bangunan itu membutuhkan pasir. Ya. Tapi kalau kita nyumbang sebutir pasir itu tidak ada gunanya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, andaikan ada orang ya yang menyumbang betul-betul karena hanya kemampuannya itu dan dia niatkan bahwa betul-betul sebutir pasir ini nyumbang karena berharap pahala, maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebaikan yang sebiji zarrah itu, Allah akan memperlihatkannya. Demikian juga sebaliknya. Siapa yang melakukan keburukan, walaupun itu sebiji zarrah, sebesar atom, maka Allah juga akan mendatangnya. Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Wallahu taala alam.